Di tengah tren healing dan mindfulness, mengapa Yesus masih sangat relevan untuk menjadi sumber damai sejati? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah memasuki pelajaran ke-6 dari seri Apologetik Areopagus dengan judul Yesus dan Buddhisme. Kami sangat mengharapkan sahabat Inverse untuk boleh membaca terlebih dahulu pelajaran Inverse sebelum menonton video kami, dan atau juga Anda boleh menonton video episode pertama untuk memahami secara jelas apa itu apologetik. Dan saya sudah bersama dengan Pendeta Wilson dan juga Kok Kevin. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Oke, Kok Kevin boleh buka dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, ketika kami akan membahas pelajaran kami pada minggu ini, kiranya Tuhan menyertai kami, berikan kami pemahaman ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar kami boleh mengerti iman kami dan kami boleh membagikan ini kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, judul pelajaran kita pekan ini adalah Yesus dan Buddhisme. Tantangan apologetika apa pendeta yang akan kita bahas sepanjang episode ini? Jadi kalau di dalam episode yang kali ini kita akan mengengage dengan salah satu agama dunia ya, yaitu Buddha atau Buddhisme. Dan kalau Buddhisme ini adalah bermula dari seseorang yang bernama Siddhartha Gautama yang hidupnya kurang lebih 2500 tahun lalu. Jadi 2000 tahun lalu kan kita nyampe di zaman Yesus. Terus 500 tahun sebelumnya. Jadi kalau bisa dibilang ini kira-kira dia hidup satu zaman dengan Daniel hampir sama. Lalu dengan Confucius kalau di Cina, gitu, di China. Jadi ya 3 nabi besar inilah kalau di agama yang ada. Dan Siddhartha ini di dalam konteksnya kan dia di India. Jadi pada saat itu budaya dan agamanya adalah Hinduisme, dan dia ini adalah seorang pangeran yang besar di istana, lalu kemudian sudah menikah, punya anak bahkan ya, dan kemudian dia kan ada legenda yang mengatakan dia itu mendapatkan sebuah, ketika dia mau dilahirkan bapaknya itu ada nubuatan lah mengenai anak ini, gitu kan, makanya anak ini benar-benar dijaga, jangan sampai dia keluar, jangan sampai dia mengalami susah, pokoknya hidupnya selalu senang. Sampai suatu ketika dia entah kenapa, bagaimana caranya, pokoknya keluar dari tembok istana, lalu kemudian melihat kehidupan nyata. Dan disitulah dia sangat shock gitu loh, melihat keadaan yang sangat berbeda. Dan singkat cerita, itu membuat dia ada sebuah perubahan dalam persepsi dan cara pandang dia. Dia ingin mengetahui, bagaimana sih caranya supaya saya tidak mengalami hal ini. Jadi kan dia hidupnya senang, tapi dia ternyata melihat di luar, ada orang sakit, tua, meninggal, penyakit, perang, apa segala yang dia tidak alami di mungkin di dalam tembok istananya dan di dalam kehidupan dia selama berapa puluh 20 tahunan mungkin, sehingga dia tidak mau mengalami itu. Gimana caranya saya supaya bisa menghindari hal itu? Jadi Buddhisme ini adalah bagaimana sih caranya kita bisa lepas dari masalah ini. Jadi kalau masalah di dalam Buddhisme yang paling utama itu adalah dukkha. Tapi duka di sini bukanlah dalam arti duka, kalau bahasa Indonesia duka itu kan sedih. Tapi lebih kepada penderitaan, suffering. Lalu kemudian bagaimana caranya, apa penyebab duka ini ataupun penderitaan ini, itu ada 2, yaitu ignorance atau ketidaktahuan. Lalu yang berikutnya adalah keinginan, desire. Jadi karena ada ignorance, ketidaktahuan mengenai diri, mengenai persepsi, mengenai realita, lalu ada keinginan, saya mau tetap happy, saya mau tetap hidup, saya mau bahagia. Tapi hidup ini menderita, jadi bagaimana? Nah, lalu kemudian Gautama ini adalah suatu perjalanan spiritual lah. Ya, dia ikut meditasi, jadi pertapa, apa segala, sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah pencerahan. Pencerahan itulah yang menjadi cikal bakal ataupun dasar daripada ajaran agama Buddha ini. Jadi kira-kira inilah yang akan kita dapat. Kenapa? Karena memang agama ataupun kepercayaan Buddhisme ini sangat menarik, terlebih di dalam zaman sekarang ini, karena memang ini langsung menyadari bahwa ada masalah di dunia ini. Jadi dia tidak
tidak membungkusnya, tidak kabur daripada realita bahwa dunia ini banyak masalah. Tapi masalah itu dikemas bukan dalam bentuk, kalau dalam Kristen kan dosa, berarti kan ada guilt atau ada rasa bersalah, tetapi lebih kepada keadaan, circumstances. Bagaimana saya bisa arise atau bangkit ataupun timbul daripada circumstances yang ada ini. Dan inilah jadi bagaimana kita bisa mengengage. Ini menarik, kenapa? Karena kalau orang melihat agama Buddha ini dan tertarik, saya bisa mengatasi masalah saya tanpa benar-benar merasakan bahwa ini salah saya. Ya, dunia ini memang begini, gitu kan? Memang penuh penderitaan. Bagaimana caranya supaya saya keluar dari dunia ini? Kira-kira seperti itulah yang nanti kita bahas. Oke, thank you Pendeta Wilson. Dan kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-9. Kita akan baca ayat 1-7 saja untuk menjawab tantangan apologetika pekan ini. Oke, kita baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1-4 dulu. Perikomnya, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Lanjut ayat 5. "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Baik, sebelum kita masuk lagi ke dalam kaitannya dengan ajaran Buddha ya, Pendeta, boleh tolong jelaskan dulu secara singkat Yohanes 9 ayat 1-7 ini masalah utamanya apa? Apa yang sedang diperdebatkan para murid sehingga mereka bertanya siapakah yang berbuat dosa? Jadi historinya apa sampai mereka berkata ini kaitannya dengan dosa, dan mengapa pertanyaan itu sangat relevan dengan cara banyak orang menafsirkan penderitaan itu sendiri? Jadi memang kan di awal sini, ya kalau tadi kita singgung dengan apa yang menjadi dasar daripada Gautama ini, dia kan melihat suatu observasi, suatu masalah. Dan pada saat ini murid-murid juga melihat suatu kenyataan realita bahwa ada orang, dia buta dari lahirnya. Dan kadang-kadang pada zaman itu paling tidak di dalam pemikiran orang Yahudi adalah bahwa kalau orang itu suka senang, hidupnya kaya, bahagia, sehat, artinya dia diberkati Tuhan. Tapi kalau dia menderita, kalau dia miskin bahkan, kalau dia sakit-sakitan, artinya dia dikutuk oleh Tuhan. Nah sekarang ada orang ini, dia menderita, tapi penderitaan ini diobservasi bahwa dia sudah dari lahir begitu. Sehingga siapa dong yang salah? Apakah dia waktu di rahim ibunya salah nendang, atau dia bangunin mamanya gitu karena terlalu aktif, udahlah kau buta aja lah, udah dia jadi lahir buta, atau apa? Atau orang tuanya yang salah? Apakah dia, ya mungkin belum ada rokok, belum ada obat-obatan, tapi ya nggak tahu lah. Tapi apakah dia melakukan sesuatu, mamanya atau papanya, sehingga anaknya lahir ini? Apa? Dan inilah yang menjadi masalah yang disampaikan oleh murid-murid, dan mereka mencari jawabannya kepada Yesus. Karena kan Yesus kan mengajar apa segala. Nah kira-kira menghadapi realita yang seperti ini, apa sih jawaban daripada Yesus? Nah kira-kira itulah yang menjadi permasalahan daripada konteks daripada Yohanes pasal 9 ini. Mungkin seperti itu dulu. Oke. Dan kalau misalnya dari Yohanes 9 ini, kita boleh melihat perbedaan pemahaman dari Yesus tadi, tanggapan Yesus ya. Dan juga bagaimana Siddhartha Gautama atau Buddha menanggapi masalah penderitaan. Ya, jadi kalau tadi sempat disinggung juga kan, tadi katakan kalau dalam sudut pandang Buddhisme itu penderitaan itu sebagai hasil dari desire, dari keinginan, dan juga dari kemekatan, dari apa katanya, attachment. Ya sesuatu yang ya entah karena nggak tahu atau ya karena desire, karena keinginan itu sendiri. Dan mungkin ya jadinya seakan-akan kalau misal dalam cerita ini orang lihat karma gitu kan, bilangnya karma. Berarti entah dia atau orang tuanya salah, atau mungkin dia di dalam kehidupan sebelumnya dia ada salah bagaimana gitu kan. Tapi Yesus lihat ini dalam sudut pandang yang sangat berbeda gitu kan. Dibilang ini adalah sebuah kesempatan di mana Allah itu bisa dimuliakan.
Dan Yesus pun terjun ke dalam itu. Dan Yesus menawarkan sebuah pemulihan akan hubungan. Sebuah restorasi yang mana dipulihkan keadaannya dan Yesus bisa lakukan itu kepada orang itu. Oke, so based on kalau Yesus itu restorasi ya, kok ya. Dan bedanya tadi Siddhartha Gautama itu mencari terang pencerahan rohani itu tadi udah disinggung juga melalui meditasi dan hidup etis, melakukan perbuatan yang baik gitu. Dan banyak anak muda Kristen sekarang ini juga tertarik pada meditasi. Ya aku juga jujur, makanya aku kemarin sebelum ini aku tanya dulu kepada pendeta, sebenarnya meditasi itu gimana sih? Ya seperti apa sih gitu ya. Tadi sebelum on kamera ya. Dan meditasi ini untuk mengatasi overthinking gitu, atau latihan pernafasan, relaksasi itu kan ya secara psikologi ya benar adanya di dalam tubuh manusia gitu, untuk mengatasi cemas, burnout dan lain-lain. Tapi pelajaran pekan ini membahas bahwa meditasi dalam Alkitab itu beda ya, dan bagaimana membedakan meditasi Alkitabiah dan meditasi timur. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya meditasi itu apa sih tujuannya? Nah, kalau di dalam Eastern meditation ya sebenarnya sih agama Yahudi ataupun Kristen kan juga dari East juga kan, sebenarnya. Jadi nggak bisa gitu juga ya. Tapi maksudnya kalau kita lihat meditasi yang seperti dipraktikkan orang zaman sekarang yang merujuk kepada baik itu Buddhisme ataupun yang New Age ini yang post modern Buddhisme juga adalah tentang bagaimana mengosongkan diri. Bagaimana kita mau lepas daripada kebisingan, daripada suara-suara, daripada keinginan. Nah ini kan tadi kan tenet daripada ajaran Buddha ini adalah ada sebuah keinginan yang kita lihat ada perbedaan, ada selisih antara kenyataan dengan keinginan, dan itu minus. Dan ketika itu minus membuat orang menjadi kacau. Dan bagaimana caranya supaya dia tidak kacau? Ya kalau ajaran Buddha itu mengatakan ya sudah. Kalau ada satu tenet atau meme-nya adalah ada orang bertanya, I want happiness. Gimana caranya mendapatkan happiness gitu kan? Lalu Buddhisme akan menjawab, oke, remove I. Hilangkanlah kita, diri. Kosongkanlah diri itu nggak ada. Lalu kemudian yang kedua adalah remove want, to desire. Wah, jangan ada keinginan, jangan ada kecemasan. Saya misalkan orang daftar kerja, orang daftar kuliah, orang mencari jodoh, pengen. Udah, kalau kamu nggak pengen apa-apa, then you left with what? Happiness kan? Happiness. I want happiness, I-nya hilang, want-nya hilang, istilahnya happiness. Itulah cara mendapatkan happiness gitu kan. Dan kebanyakan meditasi adalah seperti itu. Sementara kalau di dalam meditasi Alkitabiah, kita itu bukan mengosongkan pikiran. Karena kalau di dalam meditasi Eastern itu dia mengosongkan pikiran sehingga tidak ada siapa-siapa. Dia menyatu dengan alam semesta. Tapi tidak. Kalau kita mengosongkan pikiran, bukan mengosongkan, tapi kita mencari Allah, memberikan ruang bagi Allah untuk berbicara, untuk kita memiliki suatu hubungan. Jadi bukanlah sebuah detachment atau sebuah keadaan yang tidak terikat terhadap apa-apa, tapi justru kita mau masuk ke dalam sebuah communion, ke dalam sebuah komunitas, ke dalam sebuah perhubungan dengan Allah itu sendiri. Dan inilah yang menjadi perbedaan mendasar. Karena ya kalau menurut ajaran Alkitab ya, kita harus berhati-hati ketika kita mengosongkan. Jangankan Alkitab lah ya. Aristotle mengatakan nature abhor vacuum gitu ya. Jadi alam itu membenci atau tidak suka kehampaan. Kalau ini hampa akan ada yang mengisi. Siapa yang mengisi? Ya kalau di dalam ajaran Alkitabiah ini kan di dalam perumpamaan Yesus mengatakan ketika orang jahat itu dia bertobat, dia membersihkan rumahnya, segala kosong, roh jahatnya pergi. Tapi kemudian dia mencari nggak dapat ketemu tempatnya, dia lihat marilah kembali ke tempat yang lama saya. Tempat itu bersih, kosong, rapi, tapi nggak ada isinya. Masuk lagi dia, gitu kan? Bawa teman lagi malah jadi lebih jahat. Jadi hati-hati juga, kita bisa saja menghilangkan kebisingan yang crude gitu loh, yang keras, yang mungkin kelihatannya jahat, tapi mungkin diganti dengan kebisingan yang lebih subtle. Jadinya lebih memandang diri sendiri, mencari kepuasan diri, kebanggaan diri, ataupun mengandalkan diri sendiri. Bisa jadi itu yang masuk, dan itu mungkin terlihat baik dan memang ada nilai baik di dalam hal itu. Tetapi jika hanya sampai di situ saja, maka segala perbuatan moral, ethical life ini yang tadi dibilang itu akan mentok. Jadi kita tidak bilang itu salah.
tapi mentok, Oke. nggak bisa menyelesaikan apa sih masalah utama yang sebenarnya diri ini rindukan. Nah, kalau orang bilang itu Agustin bilang the heart is restless until it's find its rest in you. You-nya Allah gitu. Jadi hati ini gelisah sampai dia mendapatkan istirahatnya di dalam Allah. Nah, ini kalau dari sisi Kristennya gitu ya. Jadi kita bisa mengosongkan apa, tapi kegelisahan itu nggak akan hilang. Oke. Nah, mungkin begitu. Oke, kalau gitu di Eastern Meditation berarti hidup etis dan kemandirian kalau aku tadi simpulkan itu tidak cukup untuk memberikan damai sejahtera gitu ya, karena nggak ada ujungnya istilahnya. Nah, kenapa kok? Dan ini ya mungkin melanjutkan sekitar Ya. situ. Inilah kontrasnya ya. Kalau tadi dibilang kan kita berusaha mengosongkan pikiran. Kalau di dalam sudut pandang budaya, jadi ini banyak memang upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk bisa ya terlepas dari ini semua, untuk mencari kedamaian itu. Dan yang menarik adalah kalau kita balik lagi mungkin ke cerita yang barusan, Yesuslah yang datang kepada orang yang buta ini. Dan Yesus yang tawarkan kepadanya kelepasan, pemulihan, dan itu sesuatu yang bukan dia mungkin cari-cari sendiri, itu adalah sebuah karunia. Jadi Kristen menawarkan sebuah damai sejahtera yang asalnya bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan. Itulah sebabnya Yesus bilang di Yohanes 14, katakan damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Itu sesuatu yang bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi itu asalnya dari atas, dari Tuhan yang notabene jauh lebih berkuasa, jauh memiliki lebih banyak resources daripada kita manusia sendiri kita bisa lakukan. Jadi mungkin itu yang bisa kita bandingkan. Oke, dan kalau misalnya nanti ada yang bertanya pada kita sebagai seorang Kristen nih, mengapa terasa lebih membebaskan bagi Anda untuk mendapatkan damai sebagai pemberian seperti tadi sudah Ko Kevin singgung ya, sebagai karunia melalui iman kepada Yesus, daripada berjuang mencari damai atau usaha sendiri, ini gimana kita kalau nanggepin hal ini? Kalau kita melihatnya kenapa lebih damai, dikatakan bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia tawarkan, tetapi yang lebih lagi, gitu kan? Dalam arti begini, ketika kita mencari-cari damai sejahtera, itu kan berarti kan, oh kita berusaha, seperti tadi meditasi, kita berusaha, oh saya mau menjadi seorang pertapa, gitu, oh saya mau tinggalkan kesenangan dunia. Baik tidak di semua agama lah ya, di banyak agama itu memang menekankan bagaimana kita harus hidup terpisah daripada kesenangan dunia, baik itu di agama-agama besar lah, ada di Hindu ada, di Buddha ada, di Islam juga bahkan ada, supaya kita menjauhi kepelisiran. Tetapi itu bukanlah kedamaian sejati. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk mendapatkannya, bisa kita dapat, bisa juga enggak. Dan ketika kita dapatkan, apakah ini adalah damai yang kekal? Nah, tetapi ketika Allah yang memberikan, Allah lah yang adalah sumber damai sejahtera itu. Berarti kita tidak mengandalkan alam semesta ini, tetapi kita mengandalkan Allah yang adalah Allah pencipta daripada alam semesta. Dan satu hal yang perlu kita tekankan di dalam paling tidak ajaran kekristenan itu, sebenarnya hanya ada dua kategori, yaitu pencipta dan sisanya, ciptaan gitu kan lah. Nah sekarang kalau kita mencari kedamaian dari hubungan dengan orang tua, dari perjodohan, dari keadaan keuangan, dari pekerjaan, dari pencapaian-pencapaian, ini kan adalah sumbernya dari ciptaan. Kita usahakan sendiri. Antara kita berusaha untuk mengambil atau kita berusaha untuk melepaskan. Tapi kita belum menyeberang jurang yang tak terseberangi ini antara ciptaan dengan pencipta. Sementara kalau di dalam kekristenan, Allah yang adalah pencipta mau memberikan apa? Hubungan dengan dirinya sendiri. Yang itu adalah hidupan yang kekal. Nah, kita mengatakan, nah inilah kehidupan yang kekal. Bahwa engkau mengenal siapa Allah dan juga anaknya yaitu Yesus Kristus, dan itulah yang menjadi sumber kebahagiaan sejati dalam kita sebagai orang Kristen. Thank you, Pendeta. Ko Kevin ada tambahan? Sebenarnya ada, tapi kita It's okay. nggak apa-apa. Oke. Jadi dan bahkan ini semua Tuhan berikan di tengah-tengah permasalahan kita.
Oke. Ya kan? Yesus bilang, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi bahkan di tengah-tengah masalah kita pun, kita nggak perlu melarikan diri. Kita bukan sebagai suatu pelarian. Kita di dalam situ, kalau misalnya di ajaran Buddha, kita seperti seakan-akan lari dari atau Dari mengasingkan kenyataan. diri dari kenyataan itu gitu kan. Kita meditasi, kita tapi kekristenan menawarkan bahwa di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah permasalahan, damai ini, ketenangan ini Tuhan mau berikan. We face it ya. Nah, mungkin satu lagi ayat terakhir tambahan gitu kan. Yesus sendiri berkata bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi jagalah dari yang jahat. Jadi kita ini sebagai umat Kristen diajarkan bukan terisolasi. Terisolasi artinya apa? Misalkan kalau orang kedinginan gitu ya, wah dia udah larilah ke Bali gitu kan, wah supaya hangat pantai apa segala macam. Tidak, tapi dia terinsulasi. Artinya apa? Dia tetap ada di situ, di tempat yang dingin itu. Tapi dia punya sebuah insulasi yang membuat dia bisa tetap hangat. Dan itulah sebenarnya ajaran kekristenan seperti itu. Ya, di dunia ini ya pasti ada segala macam masalah gitu ya. Dan perjuanganmu itu bukanlah supaya kamu tidak punya masalah. Tetapi perjuanganmu adalah bagaimana kamu tetap punya damai sejahtera bahkan di tengah masalah yang ada. Oke, terima kasih, sangat menarik. Kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah belajar bahwa Yesus itu memilih untuk mendekat kepada orang yang sedang menderita, bukan menjauh ya. Dan aplikasi konkretnya ketika orang muda ini sedang berhadapan dengan duka, dengan depresi, penyakit berat, terutama Tuhan justru disalahkan. Nah, dalam situasi ini gimana approach-nya? Apakah ada peran apologetika di situ atau kita hanya cukup menunjukkan kasih? Oke, jadi pertama-tama kita pastinya perlu memiliki empati, ya kan? Menunjukkan kasih, jelas empati. Kenapa? Karena ketika kita memiliki empati, kita bisa mengerti konteks orang ini kira-kira seperti apa. Dari situ kalau misalnya pun nanti ada butuh peran apologetika, kita perlu untuk memberikan penguatan-penguatan secara spiritual, secara rohani, ya itu kita dapatkan ketika kita sudah mengetahui kondisi orang tersebut seperti apa. Tapi ya bagaimanapun untuk bisa kita mengetahui kondisi itu, kita perlu memiliki empati. Oke. Ya, kalau di dalam pelajaran Inverse sendiri dikatakan salah satu Scholars Academy mengatakan
masalahnya adalah bahwa kebanyakan seluruh agama dunia itu sebenarnya merumuskan masalah yang sama. Jadi starting pointnya sama, bahwa ada masalah, ada duka cita, ada kesulitan, tetapi trajektorinya kemana? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dan dalam hal ini penting untuk memiliki framework ataupun worldview, sistem cara pandang yang tepat. Adalah misalkan tadi kembali kepada di Yohanes 9. Sekarang ada masalah. Ini masalah salah siapa? Salah orang ini, salah orang itu, atau apa? Nah, kalau Yesus cara menjawab yang perlu kita jelaskan lebih jauh lanjut kan dikatakan bahwa supaya kemuliaan Allah bisa nyata atas orang ini. Jadi orang bertanya-tanya, jadi jangan dibilang bahwa mama saya, oma saya meninggal supaya Allah dimuliakan. Jadi makanya dibiarkan ketabrak, dibiarkan kena kanker. Mungkin untuk cara menjawabnya seperti itu, kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 28. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Jadi bukan Allah mengerjakan kejahatan itu, tetapi di dalam kejahatan, di dalam duka, di dalam kesulitan, Allah bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apakah Allah yang ingin supaya kejahatan itu ada terjadi, supaya kecelakaan itu datang, penyakit itu muncul, kesusahan itu? Tidak. Tetapi bahkan di dalam hal itu, Allah tidaklah kaget, tidaklah overwhelmed dengan hal itu. Dia bisa menembusnya. Dan di dalam kitab Yoel pasal 2 kalau tidak salah dikatakan bahwa aku akan menebus tahun-tahun yang belalang pemangsa itu sudah melahapnya. Jadi kan di dalam konteksnya adalah bahwa dalam hal ini permasalahan daripada bangsa Israel pada saat itu adalah karena kesalahan mereka sendiri. Dan sedikit banyak bila mana orang muda ada di dalam suatu masalah, kita juga harus bertanya ini salah siapa? Kadang-kadang sama seperti murid-murid ini salah siapa? Salah mama saya yang salah investment kah? Yang salah pilih pekerjaan? Aduh, bapak saya harusnya jadi dokter. Janganlah dia jadi cuma pegawai kantoran biasa. Coba kalau bapak saya jadi dokter, saya kan jadi orang kaya gitu kan. Atau saya sendiri, waduh udah salah, saya pilih jurusan apa segala. Ya, hal itu ada. Tetapi apakah Allah bisa meredeem? Bisa menebus? Dan itulah fungsi apologetika. Kita mengatakan bahwa kita pun juga sebagai orang Kristen harus bisa mengatakan masalah daripada dunia ini adalah dosa. Dan ini kadang-kadang membuat orang tidak nyaman. Kenapa? Kalau masalah ini adalah keadaan, circumstances. Artinya tidak ada personal guilt di dalam itu kan. Dan makanya kadang-kadang banyak agama-agama ataupun kepercayaan yang menawarkan solusi terhadap simptom itu enak. Kenapa? Udahlah kita kompres aja, kita perban aja, kita kasih salep aja supaya rasa itu agak sedikit hilang. Tetapi akar masalahnya nggak ada kok, nggak ada. Saya nggak ada diabetes. Apa itu diabetes? Nggak ada kok. Yang penting saya minum insulin aja atau gimana? Atau darah tinggi nggak ada itu darah tinggi. Yang penting saya minum obat pengencer aja. Tetapi masalah utamanya itu tidak diadres. Dan bila mana masalah itu mau diadres, seringkali akan ada saat di mana orang itu perlu come to terms dengan dirinya sendiri. Dan di dalam hal inilah kadang-kadang meditasi itu perlu. Supaya orang bisa di luar semua kebisingan, di dalam keheningan kita jadi tahu, siapakah diri kita sebenarnya. Sebenarnya mungkin salah satu hal yang paling penting dalam meditasi adalah itu. Supaya kita menyadari kita ini siapa. Dan apakah kita membutuhkan solusi? Iya. Nah, solusinya dari mana? Nah, disinilah apologetika masuk. Ada yang menawarkan inilah solusinya. Ya, kau beramal aja banyak-banyak. Ada yang menawarkan, kau hilangkanlah keinginan-keinginanmu. Ada yang menawarkan, kalau gitu kau ambillah ini, amulet ini, jimat ini, pakaikanlah ini, gitu kan? Apa? Nah, disinilah kekristenan bisa masuk mengatakan, hey, jangan khawatir, ada Allah. Ya, kalau kita mau sambungkan dengan Kejadian 3:15 mengenai awal mula daripada dosa, Allah juga memberikan solusinya. Ya, ada dosa, ada setan, tetapi akan ada permusuhan, akan ada pertikaian ya antara keturunan dan ular ini ya. Kalau kita baca di dalam ayat itu dengan keturunan daripada wanita ini, tetapi apa? Kemenangan itu pasti. Jadi iya betul, ular ini akan menemukan tumit daripada keturunan daripada wanita ini, yaitu Yesus itu sendiri. Tetapi keturunan itu akan menemukan kepalanya. Jadi akan ada kesulitan yang menemukan tumit, tetapi Yesus akan bisa menemukan sumber masalah daripada kesulitan itu, yaitu dosa itu sendiri.
Oke, thank you, Pastor. Dan tadi Yesus menawarkan damai sejahtera sebagai pemberian ya tadi ya, bukan hasil usaha. Bisa bagikan mungkin satu pengalaman nyata ketika Anda atau orang yang Anda layani itu menemukan damai sejahtera bukan karena semua masalah selesai tadi, tapi karena Yesus memang hadir di tengah-tengah pergumulan itu. Mungkin aku ambil langsung contoh yang paling ekstrim aja lah ya. Ya. Kita kena masalah karena salah kita sendiri. Ya kan? Kekristenan bahkan memberikan sebuah jalan keluar untuk itu gitu. Kayak tadi makanya kayak contohnya yang tadi Pendeta Wilson bilang soal Adam waktu di Kejadian, itu salahnya dia. Saya juga sering salah gitu kan. Seringkali kita kena masalah gara-gara saya salah. Saya bikin keputusan yang salah sehingga saya ada dalam permasalahan. Tapi saya menyadari ada kasih karunia di situ. Sehingga saya nggak jadi terbeban. Saya nggak jadi kayak rasa aduh, sepertinya saya hilang, sepertinya saya udah nggak ada harapan, sepertinya nggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Karena kenapa? Karena saya tahu, oke, Tuhan saya salah, saya bisa datang mengaku dosa, dan saya bisa yakin bahwa ketika saya mengaku dosa, Tuhan mengampuni dosa saya, dan Tuhan mau memberikan saya damai sejahtera lagi. Jadi mungkin kalau contoh yang konkret, aku nggak bisa teringat apapun, tapi secara praktik yang dilakukan adalah seperti itu ketika saya melakukan kesalahan, bahkan ketika saya sendiri salah ya, ada jangankan yang masalah yang bukan karena salah saya, karena masalah yang karena salah saya pun saya bisa memperoleh damai ketika saya menyadari bahwa Tuhan yang saya sembah ini, Tuhan yang saya ikuti ini, dia mau untuk mengampuni dosa dan memberikan damai sejahtera mungkin. Oke. Dan kalau misalnya nanti kita ketemu orang lain yang beragama Buddha, bagaimana kita sebagai orang muda mungkin boleh menolong orang itu untuk menyadari kebutuhannya akan Yesus. Karena kan mereka butuh sadar dulu kan gimana kebutuhan akan Yesusnya itu. Gitu, Pendeta. Mungkin yang pertama-tama adalah kita perlu meng-acknowledge bahwa memang ada permasalahan dalam kehidupannya. Kita jangan deny, oh nggak ada kok, karena kamu butuh Yesus. Enggak juga, bahwa ya masalah itu nyata. Kita harus affirm dulu. Dan ketika kita mengaffirm realitanya, nah sekarang apakah kita ada solusi yang bisa yang membengkokkan realita itu, yang bisa mengubahnya, yang bisa menebusnya. Nah sekarang ada, itu apa? Seperti yang tadi Kevin bilang, ada kuasa, yaitu Yesus sendiri yang mau datang, yang mau menebus, yang mau memberikan jawaban atas masalah. Dan masalah itu tidak perlu harus ada, tidak perlu kita terima sebagai suatu kenyataan, dan tidak juga bahwa kita hal-hal yang kita inginkan kita tinggalkan. Enggak. Jadi Yesus sendiri mengatakan barang siapa mengikut aku, walaupun ia kehilangan orang tuanya, anaknya, keluarganya, tapi ia akan menerima 100 kali lipat. Jadi bukan mengatakan bahwa tidak ada harga yang harus dibayar, ada, tetapi akan ada sebuah yang kita dapatkan, yaitu pengetahuan akan Allah, satu, lalu kemudian kasih karunia, lalu kemudian juga ya hubungan dengan sesama manusia yang menjadi lebih baik lagi karena dipulihkan menurut sebuah rencana Allah yang mula-mula. Dan kita menolak bahwa memang dunia ini memang jahat. Oh enggak, Allah tidak menciptakan kejahatan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, semuanya itu adalah baik dan bahkan sungguh amat baik. Dan itulah yang kita tawarkan, sehingga apa? Hubungan dengan satu dengan yang lain, hubungan dengan alam, hubungan dengan keadaan itu bisa dipulihkan. Dan siapa yang bisa memulihkannya? Ya, hanya di dalam Yesus yang memberikan kasih karunia. Mungkin itu salah satu cara untuk menyampaikannya. Oke, baik, terima kasih, kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Mungkin masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi dunia mungkin tawarkan banyak cara untuk mencari terang, ya kan? Tapi Yesus itu mengklaim bahwa dialah terang itu sendiri, dialah terang dunia, ya kan? Dan ketika mungkin kita sedang mencari untuk mengosongkan diri, untuk berjuang sendiri, Yesus tuh mengundang kita untuk diisi dengan kasih Tuhan, dan dia juga menawarkan damai sejahteranya, sehingga melalui pemberiannya dia itu kita bisa beroleh damai sejahtera yang sejati. Amin. Ya mungkin kalau dari kita bahwa kebanyakan daripada agama itu mengatakan masalah itu ada di luar. Nah, dunia ini bermasalah, dunia ini jahat apa segala. Tetapi kalau dalam kekristenan kita mengatakan masalah itu ada di dalam bagaimana diri kita ini tidak terhubung dengan Allah.
Ya kan? Jadi bagaimana penderitaan itu karena ada sebuah hal yang lebih dalam antara hubungan yang sudah diretakkan. Jadi perbedaannya ini adalah masalah bukan hal yang di permukaan, tetapi hal yang sangat mendasar dan dalam. Dan disinilah bagaimana kejelasan kita menjelaskan bagaimana kita berapologetika itu bisa membawa seseorang ke dalam pemahaman sebenarnya kekristenan itu apa sih? Dan bagaimanakah ini bisa memberikan jawaban ataupun pemecahan yang mengadres masalah yang sesungguhnya. Dan bagi kita mengetahui masalahnya adalah dosa dan bagaimana diri ini ingin bertahta. Sementara banyak di dalam kepercayaan lain justru diri inilah yang mau diangkat. Tapi kalau kita enggak, Allah lah yang mau kita angkat. Mungkin seperti itu. Amin, terima kasih banyak untuk seluruh panelis atas closing statement-nya. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Terima kasih atas pelajaran pada pekan ini. Kami boleh belajar bagaimana Engkau mau untuk bertata dalam hidup kami. Engkau mau menjadi penolong kami dan kami boleh membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh panelis dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode ke-6 ini. Kenal siapa Tuhan kita lebih dalam lagi dan kita boleh share ini kepada orang lain. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse in verse. Bye.